Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita kedatangan sosok anak muda yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok pengusaha muda, IT expert, dan juga konsultan hukum. Siapakah beliau? Kita akan temukan nanti beliau, tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, dan juga Instagramnya di @dapatmedia, juga di websitenya di www.dapatmedia.com. Sekarang kita sudah berada di Draper Startup House, ketemu langsung sama Mas Wahyu Taufik. Yuk! Tuh, Mas Oman. Loh, Mas Wahyu, apa kabar Mas? Baik Mas, apa kabar Mas? Wah, lama nggak ketemu nih Mas Wahyu. Iya, iya. Sehat kan? Sehat banget gitu ya. Mas Wahyu di sini nggak kelihatan jadinya. Nggak apa-apa Mas, saya juga lagi menikmati suasana sambil kerja. Iya, enak banget suasananya loh Mas, gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seseruan di sini ya Mas. Siap Mas Oman. Enak banget tempatnya. Saya sudah bersama Mas Wahyu Taufik yang seru banget. Tadi saya sudah janjian sama beliau, saya telepon, katanya ketemuan aja di tempat saya. Saya keliling-keliling nyari, ternyata tempatnya asik banget. Sebenarnya Mas Wahyu ini tempat apa sih Mas? Jadi gini Mas, ini nih sebenarnya kalau kita bisa bilang adalah tempat untuk kita berkumpul dengan orang-orang like-minded. Like-minded? Iya, jadi mungkin kalau di istilah hospitality, ini adalah co-living space. Co-living space. Jadi dalam co-living space ini kita ada private rooms, ada bunk beds juga, dan di sini juga ada tempat untuk networking, tempat untuk co-working, kerja bareng, dan di sini juga bisa bertemu sama orang-orang yang kurang lebih in the same field lah. Iya. Jadi seru banget ya, bisa pakai untuk kerja bareng, bisa untuk ketemuan, bahkan bisa juga menginap di sini. Iya. Wow, namanya Draper Startup House. Keren banget Mas Wahyu. Mas Wahyu, udah berapa lama sih bangunan ini dibangun, tempat yang asik ini? Oke, kalau mungkin Mas Oman sekarang tahunya sebagai Draper Startup House. Iya. Sebenarnya ini dulu dimulai kurang lebih tahun 2017, namanya itu Bali Nomad House. Oke. Nah, setelah Bali Nomad House, pada waktu itu, ya namanya dunia usaha ya, naik turun. Iya, fluktuatif gitu ya. Roller coaster. Iya. Kita juga sempat ganti investor, ganti partner, dan lain sebagainya. Akhirnya dari Bali Nomad House 2018 ini menjadi Trap Theory. Oke. Nah, 2018 menjadi Trap Theory. Kalau nggak salah waktu itu awal 2020 sebelum COVID ya, atau akhir 2019. Sorry saya agak lupa. Tapi intinya tidak lama sebelum COVID itu kita menjadi Draper Startup House. Oke. Itu. Mungkin kalau di dunia entrepreneurship lebih dikenal sebagai serial entrepreneur. Wow. Jadi pengusaha atau seorang entrepreneur yang membangun bisnis dari awal, habis itu bisnisnya itu kita rawat hingga nanti ada yang meminang, terus kita move on to the next thing, gitu, atau move on to the next project. Jadi gitu kita, ya saya orangnya itu lebih kayak kreator gitu. Iya, starternya gitu ya. Iya. Nah, kalau contoh nih yang bertanya adalah orang asing atau international community yang mana mereka mau mendirikan sebuah usaha di Indonesia. Mereka mengetahui saya sebagai investment and legal consultant. Oke. Gitu. Jadi saya membantu investor-investor global untuk masuk ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Mulai dari mendirikan usahanya, misalnya PT-nya, mengurus izin tinggalnya di sini, relokasi dia, habis itu mengurus asetnya juga gitu. Dan kita juga mengurus perencanaan pajaknya dan lain sebagainya. Wow, itu di dunia perbulean. Iya, istilahnya seperti itu. Iya, kalau di lokal di Indonesia, Mas? Kalau di Indonesia sendiri, mungkin teman-teman lebih banyak mengenal saya sebagai venture builder. Venture builder. Venture builder. Ya. Ya, jadi maksudnya venture builder di sini adalah
kita membantu UMKM atau membantu startup atau membantu seseorang yang memiliki ide, bagaimana ide itu bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bisa menghasilkan lah. Wow. Nah itu dikerjakannya di Bali atau di kota mana Mas? Di Bali. Kita jadi punya office di Bali, Jakarta dan Jogja. Dan sebenarnya background saya, bisnis saya di awal itu adalah di digital agency sih Mas, di IT. Namanya dulu DigiCraft. Nah dari situ kita berkembang, kita bikin inkubator seperti DIY Academy. Terus habis itu kita juga berkembang ke dunia blockchain, ke dunia kita lagi membangun metaverse juga. Itu menarik banget Mas. Kita akan bicara lagi kita akan bicara lagi di tempat lainnya, bicara tentang digital, metaverse, blockchain dan segala macamnya, karena ternyata banyak banget Sobat DM dan juga termasuk saya yang belum paham. Sebenarnya tuh kayak gimana sih metaverse, blockchain dan lain-lainnya itu ya? Saya tadi ada tuh yang menurut saya menarik, tapi saya belum terlalu paham. Itu Ventures Builder, itu apa sih Mas? Oke, jadi Venture Builder ini bahasa sederhananya Mas, itu perusahaan yang membantu orang lain membangun perusahaan. Jadi perusahaan membangun perusahaan. Menarik gitu. Perusahaan yang membangun perusahaan. Iya, makanya itu menarik. Seperti apa tuh Mas? Jadi gini, karena awalnya saya itu seperti yang saya bilang tadi, saya ini serial entrepreneur ya. Iya. Jadi kalau di dunia startup itu ada namanya time to exit. Time to exit, ya, jadi bangun habis itu pergi gitu, keluar gitu ya. Nah, tapi exitnya itu ada macam-macam strateginya. Ada yang diakuisisi penuh, ada yang diakuisisi setengah, ada yang kita masih sebagai pemegang saham. Terus habis itu kita tidak terlibat di manajemen. Dengan kita exit, kita bisa membangun perusahaan yang lain gitu. Nah, saya sendiri sih sudah ada 2 kali exit. Nah, singkat cerita, karena exit-exit tersebut dan saya juga pernah belajar dengan berbagai macam mentor, pada akhirnya saya memutuskan untuk memulai sebuah usaha yang mana fokus saya adalah membantu usaha orang lain juga untuk bisa lebih baik lagi gitu. Ada contohnya nggak sih Mas? Oke, jadi contohnya kayak gini. Jadi waktu saya selesai di manajemen di Draper ini, saya memulai perusahaan di bidang legal investment dan legal consulting. Jadi dari legal investment dan legal consulting ini kita memiliki beberapa klien dan beberapa klien ini menjadi sekarang partner dan investor kita. Dan dari situ kita membuat project baru yang menjadi company baru, membuat project baru yang menjadi company baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini fungsi saya biasanya sih sebagai founder, tapi saya tidak selalu melulu yang ada di C-level. Saya tidak harus yang menjadi CEO, saya tidak harus yang menjadi director dan seterusnya. Jadi menemukan sosok yang bisa secara profesional menjalankan sebuah usaha tersebut itu lebih baik. Ada caranya nggak sih Mas? Kan nggak semua orang tuh bisa melihat bahwa sosok ini tepat untuk jadi CEO, untuk jadi director dan segala macamnya. Itu ada cara-cara Mas Wahyu tersendiri untuk bisa ngedapet ini kayaknya CEO yang bagus nih, ini direkturnya bagus nih, kayak gitu. Jadi begini, saya banyak sekali terinspirasi oleh salah satu tokoh bangsa kita. Siapa itu Mas? Kalau boleh sebut namanya. Boleh banget. Jadi ada 2 nih tokoh yang menginspirasi saya. Satu Pak Sandiaga Uno dan yang kedua Pak Gita Wirjawan. Kenapa 2 sosok itu Mas? Menjadi kebetulan inspirasinya Mas Wahyu. Kebetulan saya suka sekali spiritnya Pak Sandiaga Uno dalam membangun sebuah bisnis dan attitude beliau sebagai seorang entrepreneur dan pejabat publik yang sekarang kebetulan menjabat sebagai Kemenparekraf, menteri di Kemenparekraf. Nah, sebenarnya bisnis model kita itu kurang lebih kalau misalnya saya belajar dari Pak Sandiaga Uno, beliau kan mendirikan Saratoga Investama yang awalnya itu sebagai financial consulting ya kalau nggak salah, sebagai financial consulting firm, dan lama-lama menjadi perusahaan yang membangun perusahaan juga. Jadi di bawah Saratoga Investama banyak juga portofolio investasi di berbagai macam perusahaan yang bergerak di berbagai macam industri. Nah, kurang lebih kalau saya mau menjawab pertanyaan Mas Oman tadi, sebenarnya kita ini ngelakuin apa sih? Kita nama grup saya adalah Selaras Group. Selaras Group. Ya, jadi Selaras Group ini awalnya adalah investment and legal consulting. Ya, dari investment and legal consulting ini kita berkembang menjadi sebuah
investment portfolio management company lah istilahnya. Dengan kita mendirikan perusahaan-perusahaan yang di bawah manajemen dan portofolio kita gitu. Jadi kita ada di dunia legal, salah satu startup kita youlegal.com, terus kita ada di dunia pendidikan juga di edutech, kita ada di dunia hospitality, kita ada di dunia F&B. Wow, banyak ternyata ya Mas ya. Ya, jadi kita punya banyak stakeholders, punya banyak partners dan diversifikasi bisnis modelnya juga gitu, dan industrinya. Keren banget. Jadi Mas Wahyu sendiri itu bekerja sama dengan beberapa partners yang tentunya bisa dipercaya gitu Mas ya. Kita juga terinspirasi sekali dengan Pak Gita Wirjawan. Beliau juga dosen saya. Kebetulan saya kuliah S2 di School of Government and Public Policy dan beliau salah satu dosen saya. Yang saya kagumi dari beliau bisa menjadi seorang pengusaha, beliau juga bisa menjadi seorang pejabat publik, dan beliau juga bisa menjadi seorang seniman. Beliau bisa main musik kan. Nah, ibaratnya otak kanan, otak kirinya seimbang ya. Nah, saya juga seperti itu. Kebanyakan misalnya nih, seorang entrepreneur, ya udah usaha-usaha aja, nggak sekolah. Sekolah aja jadi akademisi, nggak usaha. Tapi saya menjaga bagaimana bisa di keduanya sama-sama bisa jalan seperti itu. Bagi waktunya gimana dong Mas Wahyu? Karena kan bicara tentang anak muda zaman sekarang gitu kan, ya seperti Mas Wahyu bilang, pasti akan memilih mereka. Pendidikan ya udah, selesaikan pendidikan, nanti lanjut setelah pendidikan. Atau pengen jadi entrepreneur, fokus entrepreneur, pendidikannya belakangan gitu. Kalau Mas Wahyu sendiri, bagi waktunya kayak gimana Mas? Jadi life hack saya itu seperti ini Mas. Saya mempelajari sesuatu yang memang saya butuhkan dan saya suka, dan saya tahu apa yang saya pelajari itu akan menjadi sesuatu yang relevan untuk tujuan hidup saya ke depan. Mas Wahyu, tadi kan kita udah bicara tentang banyak banget Mas Wahyu itu menangani bisnis gitu. Bisnisnya Mas Wahyu juga sudah bertransformasi digital? Iya. Sudah semua ya? Iya, hampir semua. Hampir semua gitu. Dan bagusnya lagi Mas Wahyu ternyata sudah sadar banget tentang metaverse, blockchain, NFT, dan juga cryptocurrency. Pengen nanya satu persatu nih Mas. Kira-kira metaverse itu apa sih Mas? Oke, saya akan coba sederhanakan. Jadi supaya orang-orang awam kayak saya dan Sobat DM paham sebenarnya metaverse itu seperti ini gitu. Metaverse itu adalah universe yang lain. Ya, jadi metaverse itu adalah sebuah dunia yang lain yang mana replikasi dari dunia nyata. Jadi mungkin di masa depan nih nanti misalnya kita membuat sebuah coworking nih yang kurang lebih ambience dan desainnya seperti ini. Nanti ada hal yang seperti itu di dunia metaverse. Dan nanti kita juga punya karakter kita masing-masing, kita bisa ke situ juga gitu. Dan nanti misalnya kita di masa depan nih, kita mau meeting. Misalnya saya sama Mas Oman nih sekarang berdiri. Sebenarnya kita bisa meeting di dunia metaverse ketika saya sudah pakai Google Glass gitu kan. Saya pakai Google Glass, Mas Oman ada di depan saya, padahal Mas Oman itu berada di tempat yang lain. Berada di tempat lain. Gitu. Jadi nanti semua itu ada mirroring world-nya. Sama juga seperti cryptocurrency. Ada mata uang yang centralized. Maksudnya centralized ini mata uangnya itu dicetak oleh bank sentral dan dikontrol oleh institusi pemerintahan tertentu. Ada yang namanya decentralized currency. Yang mana decentralized currency ini mata uangnya dicetak oleh masyarakat tertentu, komunitas tertentu yang tidak diatur atau diregulasi oleh institusi tertentu. Nah, sama halnya seperti di dunia metaverse. Nanti kita ada, kalau katakanlah saya arsitek nih ya, saya membangun sebuah perumahan di dunia nyata lah ya. Nanti akan ada versi perumahan tersebut desainnya di dunia metaverse gitu. Jadi dan itu harganya kita bisa atur juga. Ya, harga itu kan tergantung supply and demand ya. Semakin orang mau membeli tanah digital atau properti digital, ya semakin harganya akan naik dong. Itu menarik banget ya, tanah digital kita beli di dunia digital. Gitu. Itu kita bisa nikmatin juga ya Mas ya? Jadi nanti kedepannya ketika sudah diadopsi, ketika dunia metaverse ini atau teknologi metaverse ini sudah diadopsi secara massal, kita ini nanti pada akhirnya ketika ada lockdown lagi nih, misalnya, bener. kita ya udah ke dunia lain aja,
tinggal pakai semacam Google Glass itu. Tapi bisa merasakan seperti dunia nyata. Bener, begitu ya. karena nanti di masa depan neuro kita itu bisa di-download, Mas. Makanya kan Elon Musk bikin Neuralink. Iya, kalau pernah iya, dengar. iya. Itu nanti misalnya Mas lagi salaman kayak gini, lagi dipeluk di dunia metaverse, itu akan terasa ke depannya. Dan nanti cryptocurrency dan mata uang digital lainnya akan bisa berlaku di dunia metaverse. Oke. Gitu. Dan nantinya juga akan para pemilik NFT nih, pemilik NFT tertentu, di situ nanti bisa menjadi sebuah kayak semacam password atau voucher untuk bisa masuk. Misalnya Mas beli NFT tertentu nih, yang gambarnya monyet kapten, ya kan? Dan nanti ketika Mas pemilik salah satu dari karakter monyet tersebut, Mas bisa ikut gathering klubnya mereka di dunia metaverse. Wow. Nangkap nggak, Mas? Itu jadi kayak semacam satu kesatuan gitu ya antara NFT, habis itu cryptocurrency-nya, dan juga kita bisa juga merasakan metaverse-nya gitu ya. Jadi memang harus kita memiliki ketiga hal ini ya, Mas ya? Harus sih enggak, tergantung lagi setiap individu masing-masing ya. Tapi kalau saya bisa bilang, semua akan kripto pada waktunya. Semua akan kripto pada waktunya. Oke, Mas Wahyu, menarik nih. Apakah kripto ini akan mengancam real money itu sendiri, Mas? Oke, kalau kita bicara money, itu agak panjang ya. Tapi saya coba akan persingkat sedikit. Jadi kita harus tahu nih sejarah uang itu apa. Uang itu kan fondasinya adalah kepercayaan. Benar. Sebelum uang kertas itu ada, kita bertransaksi misalnya menggunakan koin-koin emas, koin-koin perak, ya kan. Dan zaman dulunya lagi barter. Ya kan? Kita punya apa yang kita butuhkan, ternyata dipunyai orang, kita tinggal tukar gitu ya. Nah, uang sendiri, uang kertas sendiri pada awalnya itu kan sebenarnya seperti cek ya. Benar. Misalnya saya punya harta nih, harta karun di Jakarta. Nggak mungkin zaman dulu saya berkuda dari Jakarta ke Bali, saya bawa harta saya semua, bisa-bisa di tengah jalan saya bisa dirampok. Benar. Saya simpan harta itu di sebuah tempat, saya menulis cek atau menuliskan sebuah tanda di sebuah kertas. Nah, saya ketemu Mas Oman di Bali, kertas itu saya kasih ke Mas Oman. Mas, saya punya harta di tempat ini, silahkan pencairannya dengan cara menunjukkan kertas ini. Jadi semacam cek itu kan. Jadi semacam cek seperti itu, dengan nanti Mas Oman berkuda ke Jakarta misalnya, Mas bisa ketemu orang yang tahu di mana harta saya tersimpan. Kodenya adalah dengan memberikan cek itu. Tersebut. Jadi kayak semacam verifikasi. Iya. Tapi seiring berkembangnya zaman, penggunaan uang kertas berkembang lagi gitu. Nah, dulu sebelum tahun 1971, pada zaman dulu setelah Perang Dunia Kedua awal-awal, mata uang kertas itu ada underlying-nya. Underlying-nya adalah emas, ya kan? Setelah 15 Agustus 1971, Presiden Nixon memutuskan bahwa US dollar diprinting tanpa emas. Tidak ada hubungannya tanpa emas. Jadi tidak ada hubungannya dengan emas lagi. Ya. Gitu. Jadi sekarang ibaratnya kepercayaan yang dulunya kalau mata uang kertas itu dicetak harus berdasarkan emas, sekarang mata uang kertas dicetak ya sesuai bank sentral. Suka-suka bank sentral cetak uang gitu kan lah. Lalu apa bedanya dengan kripto? Iya, benar. Iya kan? Nah, sedangkan kalau di dunia kripto itu adalah awal kripto hadir itu sebagai sebuah antitesa dari sistem perbankan yang menurut komunitas yang ibaratnya bisa dibilang ada segelintir orang percaya bahwa ini adalah sebuah monopoli sistem keuangan. Akhirnya terciptanya dunia kripto itu untuk antitesa dari sebuah monopoli sistem keuangan itu sendiri. Wow, menarik banget. Kalau di kripto sendiri, kalau kita invest di saham, kita harus punya analisa fundamental. Misalnya selama kita melihat produknya Unilever nih, dibeli di Indomaret, Alfamart. Sorry ya kalau saya sebut merek. Nggak apa-apa, Mas. Nah, selama itu pula berarti fundamentalnya masih kuat karena produknya masih dipakai dan dibeli orang. Iya. Nah, sama halnya dengan berinvestasi di dunia kripto. Misalnya kita berinvestasi nih, beli Ethereum. Selama teknologi smart contract, selama OpenSea, contohnya kayak marketplace NFT itu menggunakan sistemnya Ethereum, itu artinya sama dengan teknologi itu dipakai. Gitu. Jadi fundamentalnya kuat. Jadi nanti pada akhirnya digital currency atau cryptocurrency yang bertahan adalah mereka yang punya utility yang kuat. Yang
diadopsi dan dipakai oleh masyarakat luas. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya memiliki manfaat yang sangat menarik ketika kita memang juga akhirnya sadar untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri ya Mas ya. Iya. Atau ternyata menjadi ini malah ibarat kata jadi bumerang buat kita yang memiliki bisnis di dunia nyata. Tapi kita belum sadar masuk ke dunia digital seperti yang Mas Wahyu jelasin tadi gitu. Sebenarnya dalam hidup yang bisa menentukan kita itu berhasil survive atau sukses atau tidaknya dalam hidup menurut saya Mas ya, adalah adaptability. Wah, sebuah skill bagaimana kita bisa beradaptasi benar. dan always stay relevant. Ya. Jadi kita harus selalu relevan sepanjang zaman, selalu bisa beradaptasi sepanjang zaman. Ketika perubahan zaman itu mengarah ke suatu revolusi industri atau revolusi apapun yang akan terjadi, ya kita harus bersiap ke situ gitu. Jadi kita harus beradaptasi dan selalu stay relevan supaya kita bisa melewati krisis, supaya kita bisa melewati perubahan di dalam sebuah zaman. Jadi kita harus terus belajar dan jangan pernah berhenti untuk merasa bahwa kita itu sudah cukup gitu Mas ya. Karena perubahan zaman itu sendiri ternyata dinamis sekali gitu. Itu menarik tadi kita sudah bahas tentang bisnis, tentang bagaimana Mas Wahyu akhirnya bisa bertransformasi digital. Kita juga pengen tahu nih sebenarnya sosok detail dari seorang Mas Wahyu itu sendiri gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Mas Wahyu mengambil 7 jurusan yang 8 malah ya. Oh setelah dihitung itu malah 8 gitu ya Mas ya gitu ya. Nah oke, kita balik nih flashback nih ke sosok Mas Wahyu. Waktu kecil itu kayak gimana sih Mas? Apakah memang Mas Wahyu terlahir dari keluarga yang memiliki privilege yang mungkin dimiliki oleh orang-orang di luar sana, atau ternyata memang dari keluarga yang sederhana tapi memiliki pandangan yang jauh ke depan gitu Mas? Ya, jadi saya itu terlahir dari keluarga seorang guru. Guru? Ya, ibu saya tuh guru BK. Oke. Ibu saya guru BK, ayah saya dulu usaha kecil-kecilan. Ya, beberapa usahanya sering gagalnya. Waduh, menarik nih. Tapi ibu saya lebih ke guru, tapi juga seorang pengusaha juga, pedagang lah istilahnya. Karena bisnisnya itu belum ada yang sampai benar-benar dia menjadi besar gitu, enggak. Jadi ya pedagang kecil-kecilan kayak buka toko di pasar. Terus, tapi yang saya hargai dari orang tua saya, khususnya dari ibu saya, itu adalah beliau itu menomorsatukan pendidikan anak-anaknya. Jadi investasi dari sini ke sini. Iya, yang paling penting. Ya. Leher ke atas leher gitu ke Mas atas, ya. Jadi dari dulu ibu saya kalau pagi seorang pedagang di pasar, punya toko, harus dibuka tokonya dari jam 3 subuh sampai mungkin jam 7 pagi, nanti jam 7 pagi sampai jam 2 siang mengajar sebagai guru, nanti kemudian kembali lagi ke pasar untuk menjalankan tokonya dan menutupnya lagi, baru kembali ke rumah. Jadi memang dari kecil keluarga saya, khususnya ibu saya, tidak melakukan satu hal. Jadi itu mungkin udah jadi subconscious saya, alam bawah sadar saya. Nah, ketika saya SMP, saya disekolahkan di Jogja. Jadi saya ke sekolah boarding school, saya hidup sendiri. Saya waktu itu nggak bisa bahasa Jawa, tapi saya beradaptasi. Saya satu-satunya dari Bali waktu itu di angkatan saya. Dan itu masih usia SMP ya? Iya, 10 atau 11 tahun lah. SMA saya ngekos sendiri. Nah, baru kuliah nih, saya banyak jurusannya. Mas Wahyu, di pendidikan pernah di DO? Ya. Di dunia bisnis pernah gagal? Oh, tak terhitung Mas. Banyak? Banyak sekali. Kita ngobrolnya sambil di sana kayaknya seru ya Mas. Oke, siap-siap. Banyak banget. Sebanyak apa sih Mas Wahyu? Mau yang paling sedih atau yang mau biasa-biasa aja? Wah, ternyata kayaknya seru juga ya. Biasa-biasanya kayak apa tuh? Aduh, kalau biasa-biasa saya tuh misalnya gagal, move on-nya cepat Mas. Oke, contohnya? Contohnya ya misalnya bisnis A tidak berjalan karena market, karena industri, karena sebuah keadaan yang tidak memang kalau kita hitung-hitung, misalnya kita memperbaiki bisnis tersebut, kita ngeluarin resource yang sama, energi yang sama, uang yang sama, tenaga yang sama, waktu yang sama. Mendingan kita fokus ke sesuatu yang baru, yang lebih menghasilkan misalnya. Jadi saya orangnya cepat move on. Oke, jadi gagal move on gitu. Gagal move on gitu ya. Nah, mungkin kalau saya bisa sebutkan sebutkan kegagalan saya.
salah satu yang paling menarik itu waktu saya mendirikan tempat ini, bisnis ini gitu. Waktu itu saya pernah ke Hong Kong, ya kan, sampai saya tidur di airport di Hong Kong, saking saya nggak punya uangnya. Karena waktu itu awal-awal saya bikin ini Gunung Agung meletus, jadi wisatawan itu tidak datang. Dan salah satu investor saya menarik diri dan uangnya juga ditarik, ya kan. Habis itu saya juga waktu itu kehabisan uang untuk tetap supaya bisnisnya ini tetap bisa jalan gitu, to keep the business going gitu kan. Itu saya harus either dapat investor atau ya udah kita sudahi saja gitu. Tutup gitu. Nah, akhirnya dengan modal kartu kredit yang saya punya, saya sudah nggak punya modal lagi karena udah bocor di bisnis istilahnya. Saya ke Hong Kong. Saya ikut acara A, B, C, D, E untuk dapat investor, gagal, nggak ada yang pecah telur. Sampai saya tidur di airport di Hong Kong, terus dari Hong Kong saya ke Singapura. Nah, pas dari Singapura itulah saya akhirnya menemukan bisnis yang mau merger atau yang mau mengakuisisi perusahaan saya pada waktu itu. Jadi bisnisnya tidak mati, hanya bertransformasi model dan kepemilikan. Nah, akhirnya saya bisa bayar hutang-hutang saya. Waktu itu saya hutang ratusan juta lah, sekitar 300-an juta. Pernah saya juga ditipu 500-an juta. Orang Mas Wahyu kan nggak punya privilege dari keluarga yang notabene seperti anak-anak muda lainnya, yang ketika mereka gagal karena privilege dari orang tua, mereka dengan mudahnya bangkit. Tapi seorang Mas Wahyu gimana ceritanya? Akhirnya bisa melewati itu semua yang seriously ini berat banget kayaknya gitu. Oke, jadi kalau menurut saya itu entrepreneur is not a profession ya. Entrepreneur itu bukan sebuah profesi. Entrepreneur or entrepreneurship is a mindset. Itu adalah sebuah mindset ya. Entrepreneur adalah sebuah mindset yang dimana kita itu harus tidak boleh menyerah, tidak boleh gampang menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Gagal 8 kali, bangkit 9 kali. Gagal 9 kali, bangkit 10 kali. Ya kan? Terus selalu tahan banting. Resilience, ya kan? Tahan banting. Mau ada diterpa masalah A, B, C, hadapi, selesaikan. Lalu kita harus berpikir yang konstruktif. Harus penuh inovasi, harus penuh ide, harus penuh terobosan-terobosan yang kita harus dalam sebuah dunia entrepreneurship itu yang paling utama adalah bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Kita harus menjadi problem solver. Kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti itu uang kan datang sendiri, Mas. Jadi menurut saya being entrepreneur is not about being someone that shows off what you have gitu kan. Jadi kalau menjadi seorang entrepreneur itu bukan kayak flexing gitu ya, pamer kemewahan dan segala macam, tapi it's all about what impact that you can make gitu kan, sama what problems that you can solve gitu. Jadi Sobat DM, bagi teman-teman di sini yang mau memulai usahanya, mulai aja dulu. Jadi teman-teman nggak usah banyak berpikir, mulai aja dulu. Yang penting nomor satu pertama modal awalnya adalah benerin dulu mindsetnya. Jadi dengan memiliki mindset yang benar, dari situ kita bisa melakukan tindakan yang benar. Mindset yang benar sebagai seorang entrepreneur itu apa? Pertama, entrepreneurship is all about mindset ya. Jadi mindsetnya adalah jangan pernah menyerah, never give up, resilience ya, tahan banting, ketika gagal bangkit lagi. Terus yang ketiga, selalu belajar, jangan pernah puas diri, selalu meningkatkan kualitas diri. Investasi terbaik itu adalah invest in yourself, invest di diri teman-teman masing-masing, invest dari leher ke atas ya. Karena teman-teman itu boleh gagal dalam membangun usaha, dalam membangun bisnis, boleh kehilangan modal, kehilangan uang. Tapi ketika teman-teman itu punya ilmu, punya value, teman-teman akan bisa selalu bounce back, akan bisa selalu bangkit lagi. Dan sukses itu adalah bukan sebuah hal yang instan. Sukses itu adalah sebuah proses. Entrepreneurship adalah sebuah perjalanan. Terima kasih, mungkin dari saya itu aja. Keren banget Mas Wahyu, luar biasa sekali. Semoga apa yang tadi nantinya akan ditonton oleh Sobat DM menginspirasi dan mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari Mas Wahyu. Sobat DM, itu tadi kita sudah berbincang hangat dengan Mas Wahyu Taufik, sosok seorang pengusaha muda, legal consultant, dan juga IT expert yang tentunya sekali lagi bisa menginspirasi para Sobat DM yang menyaksikan episode bersama Mas Wahyu Taufik.
Tentunya jangan lupa untuk tetap subscribe channel kami di Dapat Media dan juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, juga di websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat lainnya hanya di Open the Secret.